Ada penghuninya itu. Wah, sing iki deket iki sing seram niku. Apa? Niku sing wong cedhak sing niku bejane iki. Jadi Pak Tekno ini cerita di situ ada makom. Makomnya itu ada pohon besar. Nah, itu. Pohonnya itu dirempelin gitu loh, dipotongin gitu sama orang. Nah, terus orangnya itu jatuh. Naik rempes jati. Oh, ya naik rempes jati jatuh. Orangnya terjun. Di depan ini ada kerajaan goibnya. Iya. Ini namanya ini Dasrawa ini. Dasrawa ini paling disukai oleh bangsa kuntilanak. Genderuwo itu tempat kayak gini. Kalau malam Gus dulu itu di sini ada bambunya juga. Itu setiap jam 9 itu tek 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 Iya. tek, tek. Itu kayak orang Iya. motong bambunya. Itu sampai orangnya itu ke rumah saya itu enggak pulang karena takut tidur di rumah. Ya. Sehat Pak Tekno. Waalaikumsalam. Pundi kriane jenengan? Sudah dekat sini. Nggih. Monggo. Kuwi entek solare paling kok. Iki ditukokne, wing tak kon tukokne. Tak kon tukokne pisan. Mang acarane yen aku nganu temen ngetop dalan. Iki omahe kuwi pas ning ngarepan dadi ya enggak siap. Enggak apa-apa. Berkah ya, alhamdulillah. Ini pengecoran jalan. Nggih. Ini rumahnya Pak Tekno. Rumahnya Pak Sutikno. Rumah Sutikno. Ini apa ya? Monggo, monggo. Anu, ini kita dibakar pakai teng jero. Punya orang. Minta dulu. Minta dulu. Alhamdulillah. Ini namanya singkong. Godok. Godok. Rebus. Rebus. Engko tuh langsung metu Bos jadi resik tas sama. Si golekne teman neng di rumah juga masak-masak. Guyub rukun ya. Iya, alhamdulillah. Ini desa apa namanya Pak? Panggung Rejo. Panggung Rejo. Nggih. Panggung Rejo ke barat. Tuh rumah apa namanya hutannya. Seru deh. Nanti malam penarikan pusaka di bawah sana deh. Wah, nanti malam. Oke. Tuh di bawah pohon bambu tuh. Pohon bambu Pak Tek. Iya. Oh niki. Ada penghuninya itu. Wah, sing iki deket iki sing seram niku. Apa? Niku sing wong cedhak sing riyen kok bejane ndekane. Iya. Gimana ceritanya Pak Tek? Niku ceritane niku lho. Enten tiyang apa? Enten kuburan ta niku dhuwur niku. Heeh. Niku kali sing garap niku dirempes. Oh ada pohonnya tinggi dirempes. Pohon napa niku andong napa puring ngoten. Terus? Dirempes. Lah biasane waktu nanem niku kalih tiyang sepahe dibong-bongi ngoten. Oh di uluk salami dulu lah. Dia
istilahnya assalamualaikum riyen. Heeh. Dan niku sing garap niku yogane. Anak-anaknya yang garap. Nah nggih. Mantun ngoten. Pohonnya Pokoknya dirempelin. dirempes. Terus benjinge gang 2 hari niku enten tiyang setri niku perempuan. Nah itu sende-sende di Setri iki ya perempuan, Pak. Setri perempuan. sende-sende di pohon, bawah pohon sini. Ada perempuan sini setelah Ya. dirempelin itu. Ya, habis 2 hari. Setelah itu ipit-ipit begini, kayaknya panasan gitu. Dan 2 harinya itu pohon yang ada orangnya itu dinaiki. Sama yang rempelin itu. Iya. Habis itu terus orangnya jatuh, nggak sadar langsung sampai meninggal. Jadi Pak Tekno ini cerita di situ ada makom. Makomnya itu ada pohon besar. Pohon besarnya itu Pohonnya kecil, pohonnya kecil. andong puring, yang piye rindang. Heeh. Terowongan rembayong ngoten dirempes ngoten. Nah itu. Pohonnya itu dirempelin gitu loh, dipotongin gitu sama orang. Nah, terus orangnya itu jatuh. Naik ngerempes jati. Oh, ya naik itu, ngerempes terus jati jatuh. Orangnya terjun. Makanya harus uluk salam kepada alam, pun harus uluk salam. Jadi saya bilang tadi di sana ada penampakannya. Kalau ini Pak Tekno, di depan ini ada kerajaan goibnya. Iya. Ini namanya ini Dasrawa ini. Kalau kita orang Jawa bilang, ini Dasrawanya. Sebelah sini. Di sini nih. Itu ada kerajaan jinnya pasti ini. Nah, yang ada di kerajaan ini namanya kerajaan jin Abdul Jumud. Ini di pohon sebelah ini. Nah, di bawah sini nih. Awal-awal di sini seram. Dulu di sini seram ya. Ini apa pohon jati ini digoyang-goyang. Banyak orang denger. Gini aku pas wong ngokeh goyang-goyang ini. Guduk-guduk. Ini pohon ini pernah goyang-goyang sendiri itu, walaupun nggak ada angin. Tuh. Nggak ada angin, waktu malam, sok gitu. Cuma penampakannya nggak ada, cuma suara-suara gitu. Iya. Ini ada kerajaan jinnya di sini. Pas di bambu ini loh. Bambu yang sebelah sini. Iya, sebelah sini. Ini namanya Dasrawa. Paling disukai oleh bangsa kuntilanak, genderuwo itu tempat kayak gini. Iya. Anak kecil aja tahu loh, oh tenan katanya. Nah, ini namanya Dasrawa, paling disukai oleh bangsa lelembut ya. Jadi kerajaannya ini. Kan ada WP gombelnya di sini. Kalau malam Gus dulu itu di sini ada bambunya juga. Itu setiap jam 9 itu tek. Iya. Itu kayak orang Iya. motong bambunya. Itu sampai orangnya itu ke rumah saya itu enggak pulang karena takut tidur di rumah. Iya, lain kan orangnya. Enggak cuma satu orang, banyak itu yang dengar. Tek gitu. Ada bulu perindunya nih, kita ambil gimana? Perindu pengasihan, Gus. Iya. Mau loh. Yes. Yo. Enggak boleh. Khusus aja. Enggak boleh. Ada bulu biar perindunya. temen biar kerja enak, orang pengasihan cewek ya. Gus punya istri ya. Biasa kita ambil. Di malam bisa coba kita ambil lah. Nah, waktu yang paling bagus untuk mengambil benda pusaka, berinteraksi dengan bangsa jin, bangsa lelembut itu malam ya, di sini ya. Karena memang di tempat ini dari dulu terkenal angker ya, ingit ya. Angker. Sing angker malih mriko, sawah mriko. Niku cirose tiyang sedo kok cirose king mriku. Iya. Meninggal lagi katanya dari situ sudah Galak. 3 orang. Galak, Di sawah. galak. Di sini nanti. Sampai ada orang main nggak berani pulang ya. Ya, Tempat itu. main ke rumah. Jadi langsung waktu itu dengar gitu, langsung saya cerita gitu, langsung nggak pulang, takut. Iya. Karena ada bunyinya, nggak ada orangnya, gitu. Iya, dan hari ini saya datang ke tempatnya Pak Sutikno itu karena beliau sering datang ke Padepokan. Jadi saya datang ke sini dan saya
menganggap orang lain saudara itu tanpa melihat siapa orang itu, entah orang itu punya nilai sosial tinggi atau tidak, siapapun lah itu. Kalau orang itu sudah menganggap saudara, maka ya saya anggap saudara gitu. Alhamdulillah. Makanya rumahnya Pak Sutikno ini jangan pegunungan pedesaan ini Gus. lah ini depan rumahnya Pak Sutikno loh ini. Masih hutan ya. Masih benar-benar desa lah. Desa, kampung pedalaman. Tapi malah enak loh hidup di desa itu. Nah, ini obat jantung ini. Yang punya penyakit jantung ini bisa diobati pakai ini. Akar-akarnya ini dicabut. Ya. Dicabut, terus dicuci, habis itu direbus, airnya diminum. Ini obat sakit jantung ini. Napa namanya niku? Namanya daun krokot. Suket krokot saya bilang. Nggih. Obat jantung ini. Watah ngoten niku. Iya. Niki katanya ki Saya aja dulu suka ini buat kelulupan itu. Wah, pecah HP ya. Cabenya siapa ini, Pak? Cabenya siapa? sapinya itu tetangga anu Biak Minten. Enak buat makan sama telo itu. Boleh nggak diambil? Enggak, itu namanya nyolong. Di rumah. Iya. Nah, ini rumahnya Pak Sutikno. Pak Sutikno ini orang tua yang berusaha mencari rezeki lewat YouTube. Beliau ini pekerja keras, dari sini ke Padepokan itu padahal jauh loh. Ya, 40 menit. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam perjalanan dan jalannya jauh ini. Biar malam Di desa sampai malam aja berangkat. Karena apa? Karena ingin mencari rezeki lewat YouTube. telone lek wis mateng telone. Dan alhamdulillah dapat rezeki dari YouTube. Ya, alhamdulillah. Alan-alan lho. Berkahin jenengan, Gus. Iya. Alan-alan. Dan saya sangat mendukung siapapun yang mau mengembangkan YouTube-nya. Saya persilahkan. Bukannya saya itu sombong, YouTube saya sudah tinggi, terus saya nggak mau kenal dengan orang-orang yang YouTube-nya kecil, itu enggak saya. Siapa aja yang mau mencari rezeki, orang itu semuanya sama, nggak ada bedanya. Nggak ada orang yang terkenal, nggak ada bedanya. Semuanya itu sama. Makanya yang mau mengembangkan YouTube-nya, monggo, saya persilahkan. Mau datang ke Padepokan, monggo. Maunya saya persilahkan. Nggak apa-apa, orang cari rezeki. Paling tidak kita membantu masyarakat Indonesia dengan cara mendapatkan pekerjaan dari YouTube. Karena kerja dari YouTube itu paling mudah sekali gitu loh. Dan itu nanti saya berharap banyak orang yang bekerja di YouTube sehingga mengurangi pengangguran yang ada di negara kita itu loh. Dan sangat bagus sekali gitu. Jadi kalau ada yang YouTube-nya bagus, kalau mau bekerja sama, mau mendapatkan rezeki dari situ, ya silahkan gitu. Ya silahkan. Makanya saya tidak mempermasalahkan siapapun, mau pakai nama saya, mau nyoteng saya, silahkan gitu. Baik loh bosnya. Alhamdulillah. Oh tenang. Oh langsung kan? Iya, monggo. Iya. Ini anak saya, ini Anak keponakan. keponakan. Mertuaan. Mertuane. Mertua. Ini orang terkenal loh, Bu. Niki artis YouTube. Oh, gege. Saya niki artis YouTube niki, pun terkenal niki. Tapi beliau baik nggih kalian jenengan. Baik. Alhamdulillah. Sering ngasih, kalau gajian sering ngasih duit ke jenengan. Alhamdulillah. Oh iya. Paringi. Rezeki itu dititipkan yang pertama kepada istri kita, yang kedua ke anak kita, yang ketiga ke mertua kita. Jadi kalau pengen rezekinya lancar, yang pertama itu harus baik sama istri.
Yang kedua harus baik sama anak, yang ketiga harus baik sama mertua. Nah, ini ketiga hal ini nggak boleh dilepaskan. Kalau sama orang tua Gus? Itu yang paling utama. Kalau itu jangan ditanyakan lagi, sebab jenengan itu anak laki-laki, tentu kewajibannya nggak boleh lepas dari orang tuanya. Tetapi selain orang tua, ada lagi yang namanya mertua, istri dan anak. Itu harus baik gitu. Tapi ini juga sebenarnya ada yang harus dibenarkan juga sih. Nanti saya bantu ya di rumah ini gitu. Termasuk dalam struktur pembuatannya, terus dari penghuninya sebelah sini nanti saya bersihkan dulu. Ada. Ya, dulu waktu rumah saya masih kecil yang itu Gus. Di sini. Malah di belah sini yang paling utama. Anu pun ditumbas nih, pun pasukan Yotro. Pun bidal. Nah ini anu ada suara-suara kayak oncak jagung, Iya. sek di depan pintu. Iya. Dulu, Gus. Tapi sekarang enggak, cuma kemarin ada orang kayaknya anu apa ki nyotei lampu kamar mandi, tek gitu kalau malam. Iya, bertempat tinggalnya di kamar mandi. Iya di kamar mandi tuh. Makanya kita kalau sholat itu diusahakan pakai minyak wangi non alkohol yang wangi sunnah, karena ya Pak, sesuatu yang baik itu mendatangkan yang baik-baik. Sesuatu hal yang baik itu mendatangkan yang baik-baik, termasuk pikiran kita yang baik, perkataan kita yang baik. Bahkan ketika kita pengen baik, itu harus selalu melihat yang baik-baik. Sampai punya saudara, punya istri, kalau sampai lihat baik, ya maka baik semua. Dan hati sampai juga baik. Tapi kalau sampai melihat saudara atau mengingat saudara kok yang diingat-ingat jeleknya, jadi jelek semua, nggak ada baiknya. Termasuk kita ke orang pun juga begitu. Kalau kita itu selalu melihat keburukan orang, jadinya jelek. Bahkan nanti pikiran kita juga jelek, dan yang kita dapatkan juga jelek-jelek gitu loh. Makanya ini nanti saya coba membantu jenengan untuk dibersihkan, dihilangkan gangguannya, supaya apa? Rezekinya lebih barokah, tidak gampang habis, dapat rezeki itu nyantai lah gitu. Alhamdulillah ini sudah bagus rumahnya ya. Sudah yang bagus lah, sudah umumnya gitu loh. Umumnya orang Iya sudah bagus kok. Kalau yang sini nanti kalau bisa, ini kan kandang ya, dipindah yang di belakang, jangan di samping, agak ke belakang aja. Sudah habis. Tapi sudah habis. Sudah habis. Itu mentok sudah tembok. Jadi sapinya mana ini? sapinya dititipkan. Satu titipkan. Gara-gara konten sapi dititip nih. Enggak. Anu aku pengen ya. Enggak kepengin tuku ya, alhamdulillah waktu murah ditawari terus saya beli. Itu loh, Gus. Enggak punya apa ngono kayak. Enggak punya kandang. Masya. Sabar. Sarapannya mateng udah, Dek. Monggo sarapan dulu. Yuk. Pak RT nih. Ayo monggo sarapan dulu. Oh, beneran. Itu kan warga saya itu humoris. Warga saya. Orang Pak RT loh Pak ini. Ini Pak RT loh ini. Pak RT dipanggil Pak RT. Terus ini di apa samping rumah belum ya, Iya. kotor-kotoran limbah bangunan. Pen berat toh Gus iki Gus. Iya. Limbah kembang banget. Ya selalu. Nggak bisa tidur kalau belum lihat. Oh ini nggak bisa tidur. Mbak Iki saya. meskipun sore belum lihat Gus, nggak bisa tidur. Oh. Berarti dek sini ya sering liatin YouTube. Iya. Oh. Punya HP berarti ya. HP saya. Oh, HP anaknya. Barakallah. Saya yang pertama. Pinter. Masukin yang di Surabaya kaya nguwas duwe lah. Nggih, monggo. Ini adiknya istriku. Adanya istrinya. Ini kalau Siap. sore ke rumah saya Gus ini, nonton Gus. Siang malam kalau kesini. Penggal itu loh, Bang. Suka sama yang di kubur-kubur itu. Ini seneng banget ini. Oh, berarti seneng kalau kepala saya dipenggal.
Maksudnya kasihan. Oh, Maksudnya, kasihan. Kok sampai begitu gitu. Oh, yus nanti tak cari dukun yang sakti mandraguna biar kepalaku dipenggal nanti. Ya. Oke, assalamualaikum. Oke, ini mertuanya Pak Tikno. Ya, kalau ini istrinya, ini Putra. anaknya. Putrinya. Oke, ini ibunya mertuanya ini, ibu mertuanya Pak Sutikno. Oke, panjenengan tahu Pak Sutikno sekarang itu jadi YouTuber. Tahu. Oke, alhamdulillah. Beliau di mata panjenengan itu bagaimana orangnya Pak Sutikno ini? Mas Teki piye nang sampean yang Baik. Orangnya anaknya baik, menantu yang baik ya, yang sayang sama istrinya gitu ya, yang bener sama mertuanya gitu. Ini Pak Sutikno kan udah pindah haluan nih, sekarang kan jadi YouTuber ini. Pandangan jenengan gimana Bu? Beliau jadi YouTuber ini Bu? Alhamdulillah, mendukung. Bahasa Indonesia enggak. Kan Iya. yang desa bingung. Oh, enggak begitu bisa. Nggak begitu bisa. Tapi pernah dikasih uang nggak sama Pak Sutikno? Iya, kasih. Dikasih. Enggak, alhamdulillah. Ini soalnya kan gajiannya kan tanggal 22 ya. Ya, 21 ya. satu. Iya. Cek nak enggak parah. Kalau panjenengan istrinya nggih, paling asma sinten namanya? Kusmiati. Bu Kusmiati. Nggih. Alhamdulillah. Tisu Bella nang anu Mas, nang tekok Bella Mas. Beliau gimana sekarang setelah beliau jadi YouTuber itu, Bu? Alhamdulillah ya. Ya, terutama kan bingung. Ya pokoknya alhamdulillah Gus mendapat itu setiap bulan kan ya walaupun tasik winginane toh bayarannya ya alhamdulillah bersyukur. Paling enggak tiap bulannya Dapat dapat masukan, ya. nah, Dapat nggih. masukan. Uangnya dibuat buat apa? Buat kebutuhan. Kebutuhan apa yang kemarin tuh? Kemarin Buat ini setahunan sama pengeling-eling mertua. Oh, siap. Ibunya Mas Tek. saya sudah meninggal. Oh, ibunya sudah meninggal. meninggal. Untuk buat bikin sedekah buat ibunya lah ya. Buat bikin pengiling-iling. Nggih. Oke. Berarti alhamdulillah dengan beliau jadi YouTuber ini sangat terbantu nggih Nggih, ekonomi terbantu. keluarga nggih. 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 Terbantu sekali. Alhamdulillah. Nggih, semoga tambah berkah ke depannya. Amin. Tambah maju lagi YouTube-nya dan lebih bisa membahagiakan keluarga. Amin. Karena diniatkan pekerjaannya untuk beribadah gitu. Nggih. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya tentang sholat gitu, tapi membahagiakan keluarga itu juga ibadah gitu. Enggak boleh. Dan saya sangat mendukung sekali untuk Pak Sutikno nanti bisa jadi YouTuber besar. Ya, amin, semoga Bukan hanya menyoting saya, kalau saya disoting senang-senang aja. Ya. Tapi semoga aja nanti juga kegiatan di rumahnya Pak Sutikno, kebahagiaan bersama keluarga, bersama dengan panjenengan masak, panjenengan apa disoting nggak apa-apa. Disoting nggak apa-apa. Orang itu sangat suka dengan orang-orang yang ada di desa. Kegiatan-kegiatan yang ada di desa, makan. Pokoknya kita syuting apa adanya. Ya. Itu insya Allah nanti akan berkembang juga. Jadi nanti bukan sampai brand-brandnya bukan hanya Gus Samsudin tapi keluarga Sutikno. Ya. Panjenengan masak telo kayak gitu dibakar, disyuting apa adanya. Orang Ya. nanti akan suka. Jadi saya pengen nanti Pak Sutikno ini walaupun jadi YouTuber besar tetap Iya, apa adanya aja. Yang ngedong-ngedong anak, masak untuk anak, makan bareng-bareng, itu disyuting, tampilkan di YouTube. Saya yakin masyarakat Indonesia, terutama sekarang ini zaman modern yang di kota-kota itu juga sangat terinspirasi dengan orang-orang yang ada di desa. Jadi Iya, Nak. biar Iya, Nak. Pak Sutikno biar apa Iya, adanya Nak. Pak Sutikno, Belum, insya Allah lumayan. nanti akan berkembang. Lumayan. Ye, Nggih. di rumah ini berapa orang yang ada di rumah ini? 4 4. Siapa aja itu? Saya, istri saya dan anak Oh, pertama. 2 anaknya. Sudah ada rumah sendiri ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga aja
bulan depan bisa buat ngelepo inilah. Amin. Ngelepo itu dari hasil Amin. YouTube-nya. Karena ini kan belum dilepo ya. Belum. Belum dilepo. Saya sayang, saya Terus sayang. semoga aja besok bisa kayak Pak Afid, bisa beli mobil. Amin. Amin. Beneran. Insya Allah. Semoga bisa. Insya Allah bisa. Selama kita itu bekerja keras, ulet, itu nanti insya Allah pasti bisa kok. Asal Pak Tek tahu ya, saya itu bukan siapa-siapa, terus dari dulu nyoteng ya cuman pakai kamera, itu per bulan bisa ratusan juta loh. Yang penting apa? Kita tampilkan apa adanya, kita tampilkan yang terbaik, dan niat untuk membahagiakan keluarga. Pasti nanti ada jalannya gitu. Pasti nanti akan ada jalan. Iya, Pak. Endang Rewel. Endang. Badannya nggak enak nih. Oh, Tadi kan panas. Sama saya pun juga gitu. Panas. Iya, umut. Mantap. Siapa namanya? Endang ya. Endang. Siu. Intan. Awal-awalnya yang saya waktu itu kan nggak boleh lebih sama itu. Kenapa? Takut. Kan ada itu suara-suara berita-berita gitu. Wes ora usah rono, waktu itu video 1, 2, 3 itu nggak naik, yang lain wide, yang saya enggak. Sama Mas Afid dibantu di share. Karena ada yang komen, kamu kesana itu enggak ngunda gitu, saya ngedon. Terus akhirnya di share sama Mas Afid. Saya pokoknya niat Saya sayang. bantu. Ayo, baik. Gendong Mbak ya. Eman. Alhamdulillah. Nah, Dalam. Jadi pertama datang ke Padepokan itu kayak nggak boleh sama istri karena Ya, takut. Apa boleh nanti? Tapi kemarin saya dengar ada orang yang melarang jenengan untuk ngeliput di Padepokan. Iya. Nggak boleh beritain yang baik-baik gitu ya di Padepokan kemarin itu. Surawali, Mak, ya. biar Ayo delok kudu kae yo. Delok kudu. Enggak mau. sama Gusnya juga kasihan, sama saya kasihan. Siapa tahu nanti daripada terlibat yang enggak terus ngasih tahu saya. Ada beberapa orang yang melarang jenengan gitu untuk ngeliput di Padepokan itu. Maksudnya mungkin ya buat kebaikan juga. Nggak usah takut-takut. Nggak usah ditutup-tutupi. Jenengan kesana aja terbuka, kenapa jenengan ditutup-tutupi ya? Nggak usah ditutup-tutupi. Apa adanya. Apa adanya aja gitu. Jadi biar masyarakat juga tahu gitu bahwa sebenarnya ya nggak boleh ada yang memberitakan baik tentang Padepokan, itu nggak boleh. Intinya siapapun yang memberitakan baik tentang Padepokan ya harus berhenti itu. Jadi apa adanya saja, nggak usah ditutup-tutupi gitu. Diulang ya. Jadi selama sampean nyoteng di Padepokan itu ada banyak gangguannya kayak gimana? Ya gangguannya cuma Jauh gitu. jauh malam kadang repotnya itu kerjaannya banyak lari kadang waktunya itu juga anaknya ini kadang nggak mau ditinggal. Kemarin malam pun nggak mau ditinggal waktu panas sakit. Kiki mamte loh lagi. Tapi karena pengen dapat rezeki dari YouTube, ya akhirnya tetap berangkat. Walaupun hujan. Itu kalau gangguan dari sini. Kalau ketika nyoteng di sana sendiri ada gangguan dari orang nggak? Nggak ada. Kemarin itu ya Ikut. Kayak ada yang larang gitu untuk beritakan yang baik-baik nggak boleh. Gitu nggak apa-apa. Iya siap. apa sayang? Cuma ngasih tahu ya sementara. Oh ada yang ngasih tahu. Ya sementara kan mungkin ya kok izinnya belum
belum keluar, jadi ya disuruh cerongannya dipending dulu sementara. Dipending apanya itu? Nggak boleh beritain gitu. Ya, kalau berita yang jelek-jelek boleh, tapi kalau berita yang baik-baik tentang padepokan nggak boleh. Sebenarnya kan begini ya, sebenarnya kalau nyoteng padepokan kan saya persilahkan. Yang punya padepokan kan saya, yang punya padepokan itu saya. Jadi kalau saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa memberikan rezeki untuk orang lain, ya kenapa enggak? Kenapa orang mencari rezeki harus dilarang? Saya kan sudah nurut dengan semua peraturan. Saya sudah tidak menerima pasien. Sudah semua peraturan sudah saya lakukan. Kenapa hanya orang mencari rezeki seperti panjenengan aja harus dilarang? Intinya pada intinya sebenarnya ketika ada orang-orang yang melarang panjenengan itu kan dilarang membicarakan yang baik-baik, dilarang memberitakan yang baik-baik tentang padepokan. Yang diinginkan itu ya membicarakan yang buruk-buruk tentang padepokan itu aja gitu loh. Ada yang bilang saya itu nggak ikut campur apa-apa tentang padepokan kok. Lah kemarin yang demo itu siapa? kamu sendiri kok gitu loh. Hanya saja masalahnya kan dulu parkiran saya serahkan ke orang-orang, terus akhirnya sekarang saya gratiskan. Jadi yang dulunya dapat penghasilan dari parkiran nggak dapat, akhirnya marah gitu. Dulu ada yang kayak apa namanya perkumpulan apa guyupan gitu. Itu kan dapat 1 bulannya itu kan saya kasih 6 juta dulu per bulannya. Terus ketika saya pindah di padepokan baru kan itu semuanya kan saya pindahkan ke anak yatim. Nah yang per bulannya dapat 6 juta terus akhirnya nggak dapat, yang biasanya makan terus nggak makan kan marah. Ya cuman orang-orang itu aja yang resek dari dulu, ya cuman itu aja. Dan itu yang larang jenengan kan ya itu aja. Ya kan gitu. Jadi saya harap orang mencari rezeki dari kampung, dari desa, jauh perjalanannya hanya untuk mencari rezeki dari YouTube, kenapa dilarang? Dan yang dilarang itu hanya yang memberitakan yang baik-baik gitu. Kalau memberitakan yang buruk-buruk nggak dilarang gitu. Ini kan lucu ya. Ini kan lucu itu. Masya Allah. Kalau memberitakan yang buruk-buruk nggak dilarang, kalau yang jelek-jelek dilarang. Iya, makanya saya minta jenengan untuk sabar. Ya kalau memang nggak boleh loh, punya siapa, rumah siapa kan gitu. Rumah siapa? Rumah saya. Saya terima tamu pun ya tamu untuk silaturahmi, wong itu rumah saya, ya nggak apa-apa gitu. Yang dilarang itu kegiatan, ini yang perlu sebenarnya dijelaskan. Yang dilarang itu kegiatan pondok pesantren dan kegiatan pijat itu loh. Yang dilarang itu seperti itu. Sedangkan yayasan saya itu izinnya padepokan, bukan pondok pesantren. Jadi kayak orang jualan beras yang dilarang jualan jagung gitu loh. Gitu. Tapi kan saya ya nggak apa-apa, saya ngikuti aturan pemerintah. Tapi kalau saya terima tamu saudara saya silaturahmi, yang itu rumah saya nggak apa-apa. Kan karena orang datang sama sekali nggak boleh kan kayak gitu. Itu aturan siapa? Apa orang mau datang ke tempat saya silaturahmi juga dilarang kan? Enggak gitu. Oke. Alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Semoga rezekinya bertambah, barokah. Dan siapapun sebenarnya orang yang mau mencari rezeki lewat saya persilahkan. Kamu mau pakai cara yang baik atau yang buruk itu urusan kamu. Kamu caranya yang baik, maka yang kamu dapatkan baik. Kamu dengan cara yang buruk, ya yang kamu dapatkan buruk-buruk. Saya cuman begitu aja. Barokah tidaknya yang kamu berikan makanan untuk anak kamu nanti ya itu terserah kamu kepala keluarganya. Mau dengan cara menfitnah, menggibah, itu urusan kamu. Dengan cara kamu berbicara yang baik juga itu urusan kamu. Itu rezeki ya kamu sendiri yang terima. Yang penting kalau menurut saya
saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain, ya alhamdulillah. Wong nyatanya bagaimanapun kenyataannya mereka dapat uang dari menyebut nama saya kok. Iya. Kan gitu. Tidak bisa. Mereka mau menjelekkan saya, dapat rezeki dari situ, wong hanya ketika menyebutkan nama saya mereka bisa dapat rezeki dari situ. Ya sekarang terserah mereka kan kayak gitu. Yang penting kalau menurut saya tidak pernah mengganggu mereka, saya tidak pernah mendolimi mereka, bahkan saya tidak pernah menyebutkan nama mereka, kan begitu. Saya tidak pernah menjatuhkan nama orang. Ya kalau saya seperti itu aja prinsipnya. Kalau orang ya terserah mau bikin acara apapun, memfitnah saya, bayar orang untuk menjatuhkan nama saya, untuk menjelekkan saya, untuk memfitnah saya, silahkan. Itu urusan kamu kok. Gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan yaitu nanti urusannya sama Allah, bukan dengan saya. Dan kalau orang berbicara baik ya berarti dalamnya baik. Kalau orang berbicara buruk ya memang dalamnya buruk. Kalau orang selalu mencari keburukan orang lain, menurut saya ya itu memang yang buruk orangnya sendiri, bukan orang lain. Karena yang dia cari memang hanya selalu keburukan, dan orang benci itu tujuannya hanya satu. Bagaimana caranya supaya orang yang dia benci itu dibenci oleh semua orang. Kayak gitu. Jadi tinggal diri kita menjadi orang yang pembenci atau orang yang baik, itu aja. Yeah. Insya Allah nanti kita bantu secara batiniahnya lah di tempat ini nanti. Alhamdulillah. Sehat selalu untuk keluarga Pak Sutikno. Saya datang ke sini karena panjenengan sering datang ke rumah saya, dan kewajibannya sebagai sesama muslim itu ketika dikunjungi mengunjungi balik. Dan lebih utamanya lagi, saya insya Allah akan sangat mendukung dengan apa yang panjenengan lakukan, dan bahkan saya sangat mendukung untuk seluruh YouTuber Blitar atau seluruh YouTuber yang ada di Jawa Timur, semuanya saya dukung. Karena YouTube ini salah satu jalan mencari rezeki yang sangat mudah, dan insya Allah bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, sangat bisa membantu itu. Dan saya sangat berharap sebenarnya untuk semua warga, termasuk warga Rajawinangun lah, bisa mengambil kesempatan yang ada, mencari rezeki dari situ bisa loh. Kayak beliau ini, wah 1 bulan 10 juta. Ya, coba 1 bulan gaji 10 juta dari mana kan? Cuman pegang HP aja loh ya, kan kayak gitu. Ada kesempatan kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Dihilangkan sifat-sifat yang benci, sifat-sifat yang kalau ada ya sifat-sifat yang nggak baik, itulah iri dengki, kita gunakan untuk hal yang positif gitu. Nanti kita juga akan mendapatkan suatu hal yang positif. Sehat selalu mbahnya, barokah, semoga rezekinya selalu bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan tela dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita benar, tidak ada yang boleh kita takuti. Selama kita benar. Kalau seseorang melarang harus jelas dasarnya apa. Negara kita ini negara hukum, sayang. Negara kita negara hukum. Ketika seseorang melarang itu harus jelas. Dilarang itu kenapa? Apakah melanggar hukum atau bagaimana? Kalau sampai menyoting rumah, kalau sudah ada izinnya dari bang pemilik rumah, sudah nggak ada masalah apa-apa. Apalagi orang mencari nafkah, mencari rezeki gitu. Itu yang harus. Selama kita benar, jangan takut. Itu prinsip kita hidup. Selama kita benar, jangan takut. Monggo. Ayo Pak Tekno. Nggih, alhamdulillah kita dibawain oleh-oleh. Matur suwun niki nggih. Telo. Nanti dibakar. Asik, dapat oleh-oleh telo.
Kita dapat telo. Oleh-oleh telo nih. Kita dibawain telo. Nanti dibakar di sana. Tuh. Telo. Bawain telo. Kita dibawain oleh-oleh telo. Oh iya pengawal aku. Boleh bayaran aku karo Gus. Gus, bayaran utang lho. Tak wae. Ya, monggo. Assalamualaikum. Sini perwakilan rokok. Ya. Makasih Gus. Siap. Ya. Semangat.